Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dulu kaya raya tapi bangkrut setelah menikah. Pria ini malah sebut sang istri dengan julukan ini. Kisah inspiratif datang dari akun Facebook Dewa Eka Prayoga. Dewa mengisahkan rasa syukurnya memiliki istri berhati seperti bidadari. Bagaimana tidak, setelah menikah dengan sang istri, kehidupan Dewa mendadak berubah 180 derajat. Dewa sebelumnya memiliki usaha yang membuat dirinya hidup berkecukupan. Tetapi setelah menikah dengan istrinya, Wiwin Supiah, usaha Dewa tiba-tiba bangkrut. Melihat suaminya mendadak miskin, respon Wiwin justru mengejutkan. Begini kisah Dewa Eka Prayoga seperti yang dia bagikan melalui akun Facebooknya Selasa 3 Oktober 2017. Dibersamai bidadari. Aku percaya kamu bisa lewati ujian ini. Aku yakin kamu mampu. Aku akan support apapun keputusanmu. Aku sayang kamu. Itu adalah segelintir kata-kata penguat yang terlontar dari istriku saat aku berada dalam titik nadi dan jurang kebangkrutan. Gelap, sungguh gelap. Kesedihan, kegelisahan, dan keputusasaan sempat menyelimuti kehidupanku, seolah ini adalah akhir dari perjuanganku selama ini. Sampai pada akhirnya Allah hadirkan bidadari surga untuk menguatkanku, meyakinkanku, dan membersamaiku saat menjalani ujian ini. Hanya 18 hari pasca pernikahan, kami diuji dengan ujian pertama yang sungguh mengagetkan. Kebangkrutan, kerugian hingga miliaran, hingga cacian dan makian dari orang-orang yang tersangkut dalam kasus ini. Tak heran 1 bulan setelah menikah kami hampir memutuskan untuk berpisah. Bukan karena kami tak sanggup memperjuangkan, tapi karena desakan dan tekanan orang-orang yang terdekat yang membuat kami untuk melakukannya. Untungnya Allah hadirkan dia untuk selalu membersamaiku. Betapapun banyak cacian yang dituduhkan padanya seolah menjadi biang kerok kebangkrutan bisnis yang saya jalankan ketika itu. Tapi aku mencoba untuk meyakinkan orang-orang di sekitarku bahwa ini bukan karena kesalahannya, melainkan murni karena kebodohan dan kecerobohanku. 1 bulan berlalu. Di pagi hari ketika itu istriku mengabari, "Mas, aku positif hamil." Seperti pasangan lain pada umumnya, tentu hati ini langsung berucap syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah karena Engkau menitipkan anak pada kami. Semoga kelak jadi anak soleh atau solehah yang berbakti pada orang tuanya dan taat pada agamanya. Amin. Namun apa yang terjadi? Keluargaku sempat kecewa dan bilang, "Udah tahu hidup lagi susah, ini malah hamil lagi. Gimana sih?" Istriku pun langsung meneteskan air mata karena tak sanggup membendung kesedihan atas ucapan tersebut. Aku pun kembali menenangkan. "Kamu harus yakin adanya anak ini akan menjadi sumber rezeki tersendiri buat keluarga kita. Jangan pernah kau gugurkan. Besarkan anak kita ini dan buktikan pada orang-orang di sekitar kita bahwa kita bisa melalui ujian ini." Aku pun bingung. SMS, telepon, chat, dan mention terus berdatangan. Bukan untuk menerima orderan, melainkan untuk menagih hutang sembari marah-marah dan mengancam. "Kembalikan uang saya, kalau enggak saya bakar rumah kamu. Saya mau uang saya balik, kalau enggak saya laporkan kamu ke polisi. Uang saya harus balik, kalau enggak saya akan cemarkan nama baik kamu di sosial media." Akhirnya saya pun hanya bisa pasrah, benar-benar pasrah. Dan saya harus bolak-balik kantor polisi selama seminggu untuk menghadapi mereka yang melaporkan saya. Saya tak bisa menahan tangis, air mata terus membasahi pipi setiap kali saya berdoa. "Ya Allah ya Rob, berikan kekuatan kepadaku agar aku mampu melewati ujian ini dengan petunjuk-Mu." Mobil pun terpaksa kami jual. Uang tabungan semua dicairkan.
Kami pun tak punya apa-apa lagi kecuali keyakinan padanya bahwa ujian ini pasti akan selesai. Allah hadirkan seorang sahabat yang selalu setia membersamaiku, Mas Mirza G. Indra Laksana. Mas, sekarang kita gerak aja. Kita mulai dari nol, bahkan minus. Kita berjuang sama-sama. Kita jual makanan saja. Saya pun bertanya, terus yang masak siapa, Mas? Istri saya pun langsung menjawab, udah gak apa-apa, aku aja yang masak. Nanti pagi-pagi ba'da subuh aku ke pasar, terus aku masakin. Siangnya kalian berdua antar pesanan makanan ini ke para pemesan. Gak apa-apa kok. Ya Allah ya Rob, istriku ketika itu dalam kondisi hamil besar. Tapi mungkin karena Allah hadirkan dia untuk membersamaiku, sehingga apapun yang saya lakukan dia dukung 100%. Itulah yang kami lakukan selama 9 bulan, menjual makanan dan menjual apapun yang bisa saya jual. Bisnis makanan itu pun tutup seiring kelahiran anak saya, Nabila Faza Saliha. Itulah kenapa bisnis istri saya diberi nama Saliha Hijab. Episode kegelapan belum selesai. Saya harus cari kontrakan yang murah untuk bisa tinggal karena kontrakan sebelumnya habis dan biaya tahunannya mahal. Saya harus angkat-angkat air beratus-ratus meter untuk bisa memandikan anak dengan air bersih karena air sumurnya kotor. Saya harus menidurkan anak di kasur lantai tipis selama berbulan-bulan karena nggak punya kasur. Saya harus keliling-keliling Bandung motoran sambil hujan-hujanan untuk mengantarkan pesanan demi mendapatkan uang untuk makan. Dan masih banyak lagi. Saya nggak kebayang seandainya Allah tidak menghadirkan dia dalam hidupku, mungkin saya hanya akan menjadi dewa yang penuh keputusasaan. Terima kasih istriku, terima kasih bidadariku, terima kasih Wiwin Supiah. Semoga Allah izinkan kita untuk menjadi jodoh dunia akhirat selamanya. Amin. Dan semoga siapapun yang saat ini sudah memiliki pasangan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Anda dengan kebaikan hingga menuju jannahnya bersama-sama. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.